Iron Mart, Sinar Berkah, aluminium dan kaca, susu jeli Kidin, minuman tradisional Herbama, dan Orchid Shop. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Didukung oleh Happy Can Management. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Happy Can Record ya, bareng saya Luikas. Dan tentunya di segmen podcast ya, dan kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan satu hal gitu kan. Dan sudah menghadirkan juga seseorang yang nanti kita bakal ngobrol banyak gitu kan. Sudah hadir di sini, mungkin langsung kita perkenalkan aja. Ini ada dengan siapa nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irianto. Saya salah satu dari pengurus Pawon. Ya anggota UKM juga. Mungkin bapak-bapak belum kenal semuanya Pawon. Iya. Pawon itu adalah Paguyuban Wirausaha Cilegon singkatannya. Supaya mudah dikenal sama masyarakat luas, kita namakan Pawon. Pawon. Jadi Pawon lebih itu mudah. bahasa Pawon itu sini ya. dapur ya. Pawon itu dapur kalau bahasa sini juga. Ini bahasa Jawa juga dapur kan dapur. gitu ya. Supaya orang-orang kan kenal, oh Pawon gampang. Gampang diingat. Iya betul. Kalau bikin brand itu salah satunya yang mudah diingat. Mudah diingat. Nah, itu. Ya. Sebelumnya juga saya mengucapkan ini ya, selamat sore pada pemirsa ya. Pada pemirsa Happy Client ya, Happy Client Record ya. Iya. Happy Client Record. Salam sejahtera. Salam sehat selalu. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih juga Pak sudah mau hadir ya di kita Ya. di studio kita nih Ya. pada sore hari ini. Tadi kita bakal lebih berbicara pada UMKM, tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya tadi itu Pak lebih ngebahas itu dulu ya, terkait dengan Paguyuban Paguyuban dulu. Itu sudah kapan sih Pak? Sudah sekitar 6 tahun yang lalu Pak. 6 tahun yang 6 lalu. tahun yang lalu ya. 5 tahun lah, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Sekitar 2015 ya? Ini udah sekarang sudah periode kedua mau periode ketiga. Oh, Ya, iya. jadi periodenya itu setiap 3 tahun sekali. 3 tahun Jadi sekali. 3 tahun sekali kita ada pergantian Pergantian. pengurus ya, pergantian pengurus. Itu dulu inisiatornya siapa Pak? Inisiatornya ya teman-teman. Jadi sebenarnya ya dari munculnya dari kita semua. Jadi para pedagang sebetulnya kan mulainya di daerah area KS itu kan setiap pagi ada acara di Bapor ya Pak ya, di Iya, Bapor Bapor. dan kaji itu di situ di stadion. Itu setiap pagi kan ada acara olahraga Pak setiap minggu. Iya betul. Nah, betul. olahraga. Di situ ada jogging track. Rame lah gitu. Oh, rame lah. Teman-teman biasanya kan namanya pedagang tuh ada gula ada semut. Begitu ada keramaian ada ini, pedagang itu udah insting. Iya. Pak. Iya. Insting. Peluang nih. Nah, peluang ini gitu kan. Namanya juga pedagang. Wah, ini peluang. 1, 2, 3 orang. Wah, kok rame. Ini lainnya pada ikut-ikutan. Nah, kemudian setelah banyak orang di situ, kita harus ada wadah ini. Gitu kan. Timbul ide-ide wadah dari teman-teman dari pedagang ini punya ide gimana kalau kita bikin wadah. Wadahnya apa nih? Ya kita bikin organisasi, bikin paguyuban gitu kan. Begitu paguyubannya ada persetujuan dari teman-teman, kita bikin rapat, terbentuklah namanya Pawon itu tadi. Pawon itu dia adalah Paguyuban
wirausaha Wirausaha. Cilegon. Jadi teman-teman yang pedagang-pedagang yang ada di Cilegon, UKM yang ada di UKM yang ada di Cilegon ini bersatu untuk membentuk wadah supaya apa? Supaya kuat. Iya betul Pak. Kalau Supaya sendirian kuat. itu Dan, nah, pertama kuat, terus ada aturan-aturan, nggak ada yang nyeleneh, nggak ada yang Iya. ribut, nggak ada ini. Kalau ada terorganisasi itu biasanya kan tertib Pak. iya betul. Enggak semua sendiri lah. Nah, nggak bisa sendiri. Kalau masing-masing ya semua sendiri. Iya. Ya. Kadang ya kalau ini kan menghindari juga sikut-sikutan antara pedagang Betul. gitu ya, kalau ada ini kan perebutan lahan apa itu kan biasa kan Heeh. terjadi keributan yang tujuannya kita mau nyari rezeki yang halal tapi ujung-ujungnya berantem sama temen ya, jadi nggak baik jadi gitu. nggak baik ya. Tujuannya seperti itu, kita bentuk wadah yang namanya Pawon itu sampai sekarang. Moga-moga aja seterusnya. Terus itu awalnya itu ada berapa orang gitu maksudnya awal? Awalnya sih kayaknya nggak banyak, sekitar ya dari dikit, dari ini kalau sekitar 400-an ya, 400-an pedagang. Terus kemudian kesini-sininya sekarang sekitar ada 512-an anggota. Anggotanya. Iya. Dan anggotanya memang UKM-UKM yang ada di Cilegon ini. Sudah hampir 1 dekade gitu Iya, kayaknya. iya. Sudah hampir 3 ini ya, sudah 3 periode Pak ya. 2 periode, mau Mau 3 tiga. mau 3 ya. Tahun depan itu insya Allah tahun 2021 itu pergantian pengurus. Jadi udah mau 3 periode. Jadi udah lumayan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tadi kan tujuannya sudah tahu lah gitu, Iya. untuk mengorganisir gitu. Iya. Kemudian hal yang dilakuin itu kegiatan-kegiatan. Ya kegiatan Pawon ya selain kegiatan berdagang, kita juga ada kegiatan sosial Pak. Oh, ada sosial juga. Sosial, selain sosial dari anggota ke anggota juga sosial keluar. Pamannya ada bencana seperti tsunami tahun lalu gitu ya. Itu kita juga teman-teman teman-teman anggota ini selain gitu kita menyumbangkan ya ikut berpartisipasi ya, berkontribusi terhadap ada yang kesusahan ya kita punya empati gitu ya, punya empati, jadi ikut-ikut. Selain gitu juga rencana sih mau ikut setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial mungkin ya, pengennya sih sampai sunatan massal apa itu, tapi semua itu melihat kondisi dana juga kan Pak ya. Betul. Jadi kita sudah punya planning untuk sosial itu ya macam-macam kita ikutin. Kalau selain bencana itu kan sifatnya selain kita mengumpulkan uang dari uang maupun barang-barang donasi dari anggota, juga kita saweran Pak, orang-orang yang pengunjung gitu kan. Siapa yang mau nyumbang kita bikin banner, kita bikin sekretariat, monggo kalau mau ini nanti kita salurkan gitu. Dan poskonya gitu Pak ya. Ya, mau punya posko, dan itu kalau sifatnya dapat langsung kita serahkan semua Pak. Kalau kita ini, jadi nggak ada istilahnya kita nyimpan apa-apa untuk ini, enggak. Kalau kita eventnya untuk bencana tsunami pokoknya, ya udah tsunami itu apa istilahnya, bencana apalagi ya, semoga juga nggak ada bencana ya. Iya. Itu ya langsung kita pure kita ini semua, jadi nggak ada istilahnya kita menyimpan uang, itu kan amanat ya Pak ya, amanat dari anggota, amanat dari masyarakat, supaya tidak sedikit pun yang tersisa gitu ya. Memang tujuannya untuk itu. Jadi tersiaga gitu Pak ya. Selain kita selain kita usaha dagang ya. Jadi memang terbentuknya organisasi itu ya seperti itu ya. Kalau nggak ada organisasi seperti itu kan biasanya ya dagang aja. Iya, Masing-masing lu gua Iya, gitu kan, cek. Yang penting ada bentuk. Tapi ini ada misi sosialnya juga. Oke, mantap. Oke, jadi ternyata memang Pawon ini bertujuan untuk selain tadi istilahnya mengorganisir, ini juga untuk mengajak bahwa bisnis itu nggak cuma soal keuntungan, Ya, tapi untuk sosial juga ya, supaya berutang. Kemudian kegiatan apa lagi Pak selain sosial gitu, mungkin saat mingguannya atau mungkin bulanan yang diadain oleh
kawan ini. Untuk sementara itu Pak ya, untuk sementara itu, jadi kita belum sampai ke hal yang lain, terutama kita menghindari juga yang politik ya Pak ya. Oh iya. Politik, karena itu antara anggota kan punya pilihan beda-beda ya, takut gesekan malah Iya, antara jadi nggak jadi kita hindari untuk yang berpolitik. Jadi tujuan kita dagang sama sosial aja Pak. Jadi yang kita utamakan itu ya. Kalau masing-masing ya monggo mau berpolitik, tapi jangan dibawa-bawa nama pawon gitu kan. Jadi kalau nanti pawon antar teman bergesekan kan nggak bagus. Jadi saat ini tadi juga sudah bilang bahwa di keanggotaan sudah mencapai 500-an. Iya. Itu untuk bisa jadi anggota kawan sendiri itu gimana sih Pak Sam? Ya persyaratannya kalau yang lama ya, yang lama tadi karena kita bareng-bareng mendirikan tadi, mendirikan itu yang lama ya karena senasib seperjuangan itu kita buat. Kalau yang baru-baru Pak, yang baru-baru ya persyaratannya ya yang paling utama harus pedagang gitu kan. Pasti. Nah, yang kedua harus warga Cilegon Pak, karena ini paguyuban wirausaha Cilegon. Jadi memang itu SK-nya juga dari wali kota Pak. SK Fride itu dari wali kota. Jadi memang kita juga mengikuti apa anjuran dari pemerintah Cilegon. Ya diutamakan warga-warga Cilegon semua gitu. Jadi memang untuk menghidupkan iya. Selain tempat wisata ini juga tempat wisata Pak, Car Fride itu ya. Iya. Car Fride juga ya. Ya. Di situ kan Car Fride ya. Car Fride itu ya olahraga ya. Tujuannya kan memang bebas polusi gitu ya. Bebas polusi untuk jalan. Biasanya kalau orang-orang jalan-jalan itu kalau tidak ada yang dituju itu kan bosan Pak ya. Iya benar. Kayak olahraga itu kan. Olahraga doang. Kalau ada yang di ini gitu ya. Ya wisata, ya olahraga gitu ya. Olahraga dan wisata gitu. Jadi selain seneng sehat juga. Sehat juga gitu kan. Perut juga kenyang. Dan di Car Fride itu apapun ada. Mau jualan pakaian yang model murahan ada, yang mahalan juga ada gitu kan. Dan kulinernya juga bermacam-macam. Kuliner itu masakan Nusantara Pak, bukan cuman masakan Cilegon aja. Jadi tapi dari luar juga. Contohnya ada tongseng gitu kan, itu kan masakan dari Jawa Tengah gitu kan. Betul. Ada rawon itu masakan Jawa Timur. Ada sate Madura kan gitu kan. Ini Nusantara juga. Nah, Nusantara. Ada juga yang empek-empek kan Palembang gitu kan. Ada rapek Cilegon. Ada yang jualan yang produk-produk lokal banyak juga. Jadi hampir semuanya, karena yang di Cilegon ini kan tahu sendiri Pak, Cilegon itu kan sudah hampir seluruh Nusantara ada orang di sini ya. Betul. Dari Sabang Merauke, Talaut sampai Timor kan gitu kan. Itu ada semua yang ada di Cilegon ini. Ya kita semua tahu Cilegon ini kan memang penduduknya itu dari bermacam-macam daerah di Indonesia gitu. Oke, tadi berbicara Car Fride Pak ya. Itu kan Car Fride ini memang sebelum pas lagi pandemi otomatis sudah ini Bang ya. Dan baru minggu ini Pak ya. Iya, benar. Jadi gini Pak, memang Car Fride ini ditunggu-tunggu dari semua masyarakat Cilegon maupun pedagangnya Pak. Karena Car Fride ini kan memang di situ pusat kuliner, pusat perbelanjaan yang sangat ramai dibandingkan yang lain-lain ya. Yang lain mungkin di mall juga jauh lah gitu ya. Di situ kan meskipun hanya dari jam 6 sampai jam setengah 11 ya, setengah 11 itu ya mereka sangat-sangat ditunggu, terutama ya pedagang ya pengunjung ya, masyarakat yang Cilegon ini kalau mau nyari apapun di Car Fride itu kayaknya ada gitu. Jadi nggak perlu ke mall gitu ya. So, tadi itu ya sambil olahraga juga. Olahraga ya jalan. Sibuk. Itu kan ada mungkin ada 500 meter lebih. Kalau PP mungkin sampai sekiloan itu kan. Ya, jalan secara tidak sengaja kan kita jalan kaki ya.
biasanya naik mobil aja kan, duduk di mana. Kalau udah situ ya mau tidak mau jalan kan. Berarti ini memang apa ya, untuk membangkitkan kembali ya PPKM gitu ya, dengan adanya apa ya pandemi ini. Nah, dengan ini jadi dengan adanya pandemi ini kita ya semua ya udah, karena ya situasi nasional seperti ini ya kita sadari dan kita ya disiplin. Kalau nggak Car Free Day ditutup ya untuk sementara ya, kita jalankan apa yang menjadi aturan pemerintah gitu ya. Kemudian kita juga setelah di daerah-daerah lain juga akan mau buka, kita juga lawan ini ya, new normal ini seperti apa new normal kita pelajari dulu. Setelah itu kita maksudnya new normal seperti ini. Terus kemudian kita mengajukan, kita bisa nggak mengikuti new normal? Nah, kita dari pengurus dan pengelola Car Free Day ini, Pawon ini ya, kita mengadakan diskusi, kita bisa nggak Car Free Day buka dengan mengikuti new normal gitu ya. Terus kemudian teman-teman, oke, kita udah punya konsep, kita ajukan ke Pemkot, ke Pemkot. Nah kemudian Pemkot pun karena harus pelajari juga kan, pelajari juga. Terus kemudian itu pun tidak lepas dari protokol kesehatan kan Pak. Kita juga selain ke Pemkot juga kita dipanggil juga ke BPPD. Ya itu ya, BPPD yang ada di ini ya, yang gugus tugas COVID-19 itu. Kita juga dikasih pengarahan. Kalau mau Car Free Day buka, syarat-syaratnya seperti ini. Mampu nggak? Bisa nggak mengikuti? Jadi harus ada ini dulu. Gitu ya. Kalau nggak bisa mengikuti ya nggak mungkin Car Free Day akan dilepas gitu ya, akan dibuka gitu. Terus ya sebelum waktu kita mengajukan kan kita sudah punya acaranya argumen Pak ya, kita udah berkumpul sama teman-teman, sudah ada diskusi bahwa kita memang mampu apa yang dipersyaratkan. Kita sudah mempelajari apa-apa kira-kira yang teknika protokol apa yang harus kita lakukan, harus kita disiplinkan gitu ya. Dan kita semua punya semangat, kita punya grup WA juga. Jadi gimana kalau persyaratan dari gugus persyaratan dari protokol kesehatan ini seperti ini, kita bisa nggak? Kalau kita bisa ya kita mengajukan surat ke Pemkot. Terus Pemkot juga nggak langsung ini nanya juga ke gugus tugas yang dari COVID itu, ke kepalanya Pak Erwin itu, kalaknya. Ya begitu di sana, oke, akan saya tanyakan gitu ya, tanyakan apakah mampu nggak, bisa mengikuti nggak aturan protokol seperti ini. Setelah kita dipanggil, akhirnya dia oke, kalau bisa mengikuti. Terus syaratnya ini. Nah begitu kita selesai ngadep ke BPPD Pak, itu kita adakan rapat lagi sama teman-teman, persyaratan seperti ini loh. Begitu itu oke, kita semua kita penuhi persyaratan BPPD, yang penting kita bisa buka gitu kan. Ya. Terus kemudian begitu kita penuhin Pak, kita siap Pak, itu harus diaudit Pak. Diaudit, mana barangnya, mana yang Anda tulis, Anda setujui kemarin, diaudit, cek, suruh bawa ke sana barang-barang. Begitu udah memenuhi persyaratan apa yang diminta, ya mereka oke, setuju, kirim surat lagi ke wali kota. Pengurus Pawon, dan ada dua sih sebenarnya, ada APPP ya. Pengurus Pawon siap melakukan Car Free Day, siap buka Car Free Day dengan syarat protokol kesehatan dipenuhi semua. Kemudian gitu juga udah setelah disetujui, SK turun hari Minggu tanggal 5 ini bisa berdagang. Itu juga kita
masih diaudit Pak, diaudit sama mereka. Seperti apa itu pelaksanaannya? Kalau kita perasaan kita kan teori itu udah mateng ya, teori udah mateng, terus perasaan udah sempurna gitu ya. Kalau belum dilaksanakan di lapangan kan belum teruji Pak. Iya betul. Nah supaya teruji, ya kita harus buka dulu Pak, harus buka supaya tahu ini teruji apa tidak gitu kan. Begitu ini ya memang masih ada kekurangan Pak. Terutama ya masyarakat Indonesia ini memang belum menyadari sepenuhnya untuk apa sih kita pakai masker, untuk apa sih kita cuci tangan, karena kebiasaannya itu belum menjadi budaya kita kan. Terus kemudian pakai face shield tutup muka, terus kemudian tidak boleh berdekatan, itu untuk apa sih? Nah itu yang harus kita jelaskan kepada pengunjung maupun pedagang gitu ya. Jadi itu yang misi kita seperti itu. Memang kemarin masih ada beberapa yang kita juga ditegur oleh dinas Disperindak Pak. Ada beberapa yang nggak pakai masker gitu kan. Ini kok bisa lolos nggak pakai masker? Ternyata kok dari depan mah pakai masker. Begitu sampai di dalam dicopot, kantongin gitu kan. Ya itu ya manusia ya. Itu kemudian kita tegur juga, itu kita lakukan. Mas tolong masker. Kalau mau yang dia nggak benar-benar nggak bawa Pak, di depan udah kita kasih masker. Kita sediain masker ya, udah kita sediain sanitizer, semua kita ya protokol kesehatan itu udah kita siapkan semua di pintu itu Pak. Di pintu maupun di dalam. Di dalam juga pedagang-pedagang itu juga menyediakan tempat cuci gitu ya, di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Terus kemudian hand sanitizer gitu ya. Terus sebelum pagi-pagi juga kita udah disemprot Pak sama kawasan itu. Ya kawasan itu udah disemprot. Jam 4:30 itu udah disemprot dari BPBD Pak. Dari dinas BPBD Cilegon itu sudah nyemprot. Nanti juga pulangnya disemprot lagi. Begitu udah selesai jam 1 itu semprot lagi supaya steril lagi. Jadi memang kita ikutin dengan ketat Pak itu ya. Terus kemudian juga pedagang-pedagang itu harus ada persyaratan kesehatan, protokol kesehatan itu apa? Masker, cuci tangan ya, hand sanitizer, terus kemudian jaga jarak, terus apalagi pakai face shield ya kan supaya aman gitu ya. Ya pakai sarung tangan. Jadi semua yang diminta oleh persyaratan, semua yang menjadi persyaratan protokol kesehatan itu kita ikuti. Dan itu ya kita ikutin semua. Kalau ada yang kadang-kadang kan pakai gitu, pakainya gini, face shield juga taruh di atas gitu kan, karena mungkin kan nggak biasa Pak ya, nggak biasa kan, kadang-kadang kan panas gitu kan, kita juga kadang-kadang kan gini buka lagi gini buka. Ya kita udah merasakan semuanya lah, itu kita selalu kita lakukan edukasi gitu. Sebenarnya apa sih protokol kesehatan tuh? Bukan untuk siapa-siapa, untuk kebaikan diri kita sendiri dan keluarga kita kan. Kan di media-media itu kayak apa sih yang sakit itu, kayak apa rasanya gitu kan ada ya gitu ya. Jadi memang orang belum sadar ke sana, karena biasanya orang itu sadar bahwa sakit itu nggak enak itu setelah sakit Pak. Iya betul. Kalau mereka itu sehat itu nggak merasakan sakit itu nggak enak tuh, nggak merasakan, makanya dia cuek-cuek aja. Kalau orang yang mengerti ya jangan sampai sakit gitu, karena sakit itu jelas nggak enak kan gitu kan. Sekarang kan kalau kayak kena COVID itu kan harus diisolasi sendiri di situ gitu kan, tidak ada jauh dari sana saudara, ini semuanya ya. Jadi memang tersiksa, mungkin bisa juga tambah stres gitu kan ya. Nah itu hal seperti itu belum sampai disadari. Kalau sampai dia bawa anak kecil nggak pakai ini, sampai anaknya kena, anaknya diisolasi sendiri, apa orang tua yang sakit bukan anaknya aja, orang tuanya juga sakit Pak. Sakit, pasti sakit pikiran masalahnya.
gitu kan. Nah, hal seperti itu mungkin yang harus ada edukasi terhadap masyarakat, terutama ya khususnya di Cilegon, terutama ya di seluruh Indonesia ya. Itu harus kita ini. Jadi makanya kenapa kita harus disiplin, kita harus taat itu karena ya itu ya, bukan berarti, mohon maaf, berarti bukan kita mengada-ada ini gitu ya, tapi memang kita harus takut sama itu kan. Penyebarannya sesuai dengan informasi dari gugus COVID itu ya, penyebarannya mudah, cepat gitu kan, dan efeknya juga keras gitu kan. Nah itu yang kita hindari. Mungkin nanti supaya teman-teman yang tadinya pakai sembarangan ya harus kita ingatkan gitu ya di sana, bahayanya seperti ini sebetulnya untuk siapa ya. Memang edukasi itu yang kita perlukan, Pak. Oke, jadi emang berjalannya Car Free Day sendiri itu sudah melalui tahap ya, proses yang tidak mudah, yang tidak mudah, memang berbelit-belit ya, tapi memang harus kita ikutin karena kita semangatnya supaya perekonomian jalan gitu ya. Kita juga selama ini kan semua pada mengeluh, Pak ya, mengeluh semua dengan adanya COVID ini. Orang mau kemana-mana susah, mau makan susah, mau nyari makan susah, mau bawa susah ya, gara-gara ya itu memang sekarang sudah ada new normal ini. Itu new normal itu kan istilahnya kan solusi baru yang bisa semuanya bisa jalan kan, Pak. Caranya seperti apa? Ya itu tadi dengan protokol kesehatan itu supaya ekonomi juga jalan gitu ya. Kemudian Pak, buat ini kan mungkin kabar baik lah misalnya dengan adanya Car Free Day ini buat pelaku UMKM, buat teman-teman gitu yang mungkin saat ini nonton gitu, yang pengen juga ikutan Car Free Day kayak gitu, gimana sih Pak untuk prosesnya? Ya mau datang apa mau dagang? Dia mau jualan Pak. Oh, mau dagang ya. Dagang ya pertama memang harus KTP Cilegon, Pak ya. KTP Cilegon. Nah, tadi kan ya itu KTP Cilegon, dia menjadi anggota, bukan langsung jadi anggota, Pak ya. Karena lahan yang ada di situ itu kan kita cuman yang tersedia itu cuma 500-an 13 ya. Terbatas dan itu untuk yang lama-lama, yang sudah lama itu kan sudah penuh ya lahannya itu, lahan usahanya itu. Nah ini yang baru bisa masuk itu kalau yang lama ini keluar gitu kan. Jadi mereka itu kita ada 3 tahapan. Pertama, setiap pedagang anggota yang nggak jualan itu harus memberikan informasi, Pak, harus izin gitu ya. Fungsinya apa izin itu? Izin itu jual lahannya itu tidak kosong. Iya. Orang yang mau jualan ini banyak. Iya, yang pengen jualan kan banyak. Dan mereka itu namanya yang mau jualan sifatnya temporer tadi itu kan namanya non anggota. Pedagang non anggota atau disingkat dengan PNA ya. PNA itu, dan nanti dia datang setiap pagi itu dia mau dagang. Nah, nanti situ daftar ya, pakai KTP, Pak ya, pakai KTP. Terus kemudian setelah itu didaftar, nanti ditempatkan sama teman-teman yang ada di ini. Ini yang kosong di sini loh, kosong di sini. Kalau non kuliner ya tempat non kuliner, nah kuliner. Jadi yang kosong-kosong ini kan kita udah punya data orang-orang yang izin gitu ya, tempat yang kosong. Jadi orang-orang yang non kuliner tadi kita tempatkan di tempat itu. Dan juga ada namanya anggota yang masih cadangan, Pak. Dia udah anggota cadangan. Jadi kalau ada yang keluar ini sudah terdaftar jadi cadangan. Dan nanti geser. Ini keluar, ini masuk. Keluar masuk. Nanti ini yang cadangan ini tambah lagi yang kan? PNA tadi. Kadang-kadang kenapa kita PNA, Pak? Orang-orang itu kadang-kadang masih coba-coba, Pak. Oh iya. Nah, coba-coba. Kalau itu langsung jadi anggota kan nanti ya baru 2 bulan, 3 bulan keluar, atau baru 2-3 kali keluar gitu kan. Karena apa? Dagangannya nggak bisa bersaing gitu kan. Biasanya kan nggak mungkin orang kalau berdagang nggak bisa bersaing atau omsetnya cuman kecil terus mau bertahan di situ. Ya biasanya kan dengan persiapan mereka itu tidak sesuai gitu ya. Akhirnya ya mereka mundur. Dan itu kalau non anggota tadi tidak terikat, Pak. Terikatnya saat itu aja. Jadi saat itu dia menyerahkan KTP, kita ganti dengan ID card.
di situ ya ada ID card pedagang non anggota gitu ya. Beda lah Jadi gitu. jadi selama dia jadi pedagang di kita, nempatin lahan kita, itu kita jamin ya keamanannya, kebersihannya gitu ya. Kita jamin yang situ ya jadi tanggung jawab kita kan. Karena ini untuk sementara jadi anggota kita sementara kan gitu. Seperti itu. Jadi kenapa kita harus pakai KTP, harus pakai itu supaya apa? Oh si A si B-nya itu jelas Pak. Teridentifikasi dengan baik gitu ya, kita catat ini, oh namanya ini sebagai anggota, kartu anggota. Jadi bukan kartu anggota maksudnya kartu ID card ya. Jadi kayak kita jadi panitia itu, nih mana yang panitia, mana yang bukan, mana pedagang yang beneran, yang terdaftar sama yang tidak, itu kan jelas kan. Biar bisa mengkondisikan juga. Nah, dia kan harus mengikuti aturan-aturan kita Pak. Iya. Kalau tidak terdaftar tadi asal masuk aja, ya nanti ya ujung-ujungnya tidak sesuai dengan tujuan kita, yang ketertiban, kenyamanan itu tuh tidak tercapai nanti. Iya. Seperti itu. Oke, jadi itu ya tadi yang penting dia itu asli Cilegon tadi. Ya KTP Cilegon. Oh, KTP. Gabung. Bukan asli Pak, KTP Cilegon. Penduduk Cilegon. Penduduk. Oh. Jadi buat teman-teman gitu kan yang mungkin istilahnya pengen gabung gitu kan, tadi sudah dijelaskan dan sudah ada tahapan juga ya Pak ya. Ya. Jadi masing-masing sudah ada gitu. Ya teman-teman yang mau dagang ya harus ngantri gitu ya. Ngantri sabar karena lahannya terbatas. Nah, terbatas. Yang namanya terbatas itu kan ya nggak bisa menampung semua kan. Nah, nanti crowded malahan kan. Jadi emang teman-teman yang ini sabar gitu kan. Kalau memang sudah penuh ya memang kita stop Pak. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ya. Kita nggak boleh, tapi ya semua itu kan diatur gitu ya, ada aturannya gitu ya. Kalau gedung film semua juga masuk ya, iya. malah bukan jadi yang baik, jadinya malah jadi penyakit nanti itu sebelumnya. Ya. Oke, sekarang udah new normal Pak ya. Ini berarti kan istilahnya sudah mulai UMKM gitu, terutama gitu sudah mulai istilahnya berkegiatan kembali gitu kan, sudah mulai menjual kembali. Salah satunya tadi ya dengan adanya Car Free Day. Buat teman-teman nih Pak yang mungkin juga karena ada pandemi kemarin tuh down gitu Pak ya. Misalnya tuh ini gimana cara upaya lagi gitu Pak. Ada tipsnya nggak sih Pak untuk bisa kembali lagi gitu kan, semangat kembali untuk bisa survive lagi gitu. Ya. Kalau saya sih menyemangatin aja teman-teman terutama yang UKM ya. UKM tuh jangan hanya satu jalan yang ditempuh ya. Namanya UKM itu harus gigih Pak. Kalau Car Free Day nggak ada, caranya gimana? Ya bisa kemana-mana, bisa dagang lewat online, bisa menjajakan di mana-mana. Yang penting apa? Yang dijaga harus protokol kesehatan harus dijaga Pak. Karena itu selain untuk kita sendiri juga untuk orang lain gitu ya. Itu yang dijaga. Dan tidak hanya sarana Car Free Day doang yang menjadi ini gitu ya. Itu dia bisa kreatif dengan yang lain kalau UKM itu. Jadi dari saya juga nyaranin kepada teman-teman ya belilah datanya teman gitu ya, daripada kita beli keluar ke mana gitu kan, supaya menghidupkan teman kita juga gitu kan. Istilahnya belanjalah di tetangga kiri kanan kita gitu kan, supaya mereka juga hidup gitu kan. Kalau semua pedagang belinya pembeli itu ke mall ke ini ya, jadwal yang kecil-kecil ini kan nanti jadi mati Pak. Jadi saya sarankan sama teman-teman masyarakat kita ya, masyarakat Cilegon dan sekitarnya ini ya, hidupkanlah UKM gitu ya. UKM kita sebagai UKM juga menghimbau pada masyarakat Cilegon ini supaya mari kita menghidupkan UKM di pedagang-pedagang di sekitar kita. Dengan cara tadi ya membeli biar hidup kan membeli Pak. Nah, misalnya kita membantu secara tidak langsung Pak itu Pak ya. Kita ya namanya simbiosis ya. Iya betul. Saling. Bukan malah ada temen jualan kan biasanya gini Pak. Semua temen jualan minta gratisan kan gitu kan. Bukan itu aja, kadang-kadang teman kita jualan laris disirikin gitu kan. Nah, itu parah. Itu. Jadi hilangkan rasa itu ya, karena apa? Kapan kita maju Pak kalau kayak begitu kan? Jangan yang maju orang asing gitu loh. Kalau sama orang-orang yang asing kita
wah nggak ada rasa ini. Tapi kalau teman sendiri kadang disikut-sikutin gitu kan. Iya. Mari kita bareng kan. Kalau bareng itu kebersamaan Pak. Karena prinsip saya gini, kalau berdagang banyak pilihan, orang pada datang pasti banyak. Iya. Nah, datang banyak. Kita jangan merasa kita lari sendiri gitu ya. Jadi orang lain dia harus kecipratan. Biasanya kalau pokoknya Bapak dagang di sini rame, dagang Bapak di sekitarnya pasti kecipratan nanti. Iya, betul. Jangan sirik Jangan makanya sirik. gitu. Ya, itu rame ini ya gitu. Jadi kita ya sebagai pedagang kiri kanan itu jangan sirik. Nanti lama-lama nular ke kita gitu kan. Wah, akhirnya di sana banyak dagangnya rame ini. Orang pada datang, Pak. Kalau cuma satu kan yang datang kan juga nggak banyak. Iya, betul. Tapi kalau begitu banyak, kayak contohnya kayak Pawan yang dulu, tadinya dikit, begitu banyak yang datang kan banyak Pak, gitu ya. Jadi malah bukan orang Cilegon aja, orang Cilegon pun datang ke Cilegon, gitu loh. Orang dari Pandeglang, saya orang Pandeglang kan ngomongnya juga ketahuan kan, orang Pandeglang. Oh itu Pandeglang ini kan, gitu kan. Kayak KPD ini orang Serang ini orang ini kan, gitu. Ya pengunjung itu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, mantap banget sih obrolannya ya. Tadi dari organisasinya sampai kegiatan-kegiatan juga sudah kita bahas ya. Mungkin terakhir nih Pak buat pesannya gitu buat teman-teman UMKM supaya istilahnya tadi tuh ya Semangat gitu. Semangat lagi gitu tuh Pak. Semangat Mungkin lagi. terakhir nih gitu. Ya jangan kalau menurut saya jangan hanya mengandalkan satu. Ini kita harus banyak kreatif. Kita harus kreatif. Ya, paling utama kita harus kreatif. Jadi kalau di sini kurang baik, harus nyari lagi yang baik lagi. Harus nyari yang lain. Makin banyak hubungan, kita juga harus menjaga hubungan sama teman-teman semuanya. Iya, betul. Kadang-kadang kan kita di sana ada ini loh, ada rame loh di sana ini, ayo kita dagang di sana gitu. Kalau kita saling ini ya. Jadi banyaklah bergaul, jangan berpangku tangan, terus kita punya semangat ya, semangat yang paling utama, yang paling ini kemauan Pak, kemauan untuk usaha. Jadi yang paling utama itu kemauan usaha, jangan gampang putus asa, selalu coba, bergagal terus apa. Jadi jangan berpikir modal Pak. Orang kadang, saya mau berusaha nggak punya modal gitu kan. Sebenarnya sekarang kalau orang mau jadi calo Pak, perlu modal nggak Pak? Nggak perlu modal uang kan. Iya. Nah itu dia modalnya kan ya kemauan kan, kemauan, keberanian, hubungan itu kan, sama mental ya. Ya itulah. Jadi kenapa orang menjadi miskin itu karena ya kemalasan. Jadi tolong hilangkan kemalasan yang paling utama. Gitu ya. Oke. Terima kasih nih Pak ya. Sudah sharing-sharing, sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan banyak hal tadi. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua, terutama UMKM gitu kan. Memang kita di HPKM ini juga memang lagi bergerak untuk sama-sama memajukan UMKM juga. Ya, benar-benar Pak. Terima kasih ya. Kami diajak berdiskusi ya Pak ya, berdiskusi tentang UMKM ini. Semoga ya UMKM di daerah Cilegon ini khususnya seluruh Indonesia ini makin maju Pak ya. Iya, makin maju dengan media-media seperti ini sebenarnya ya ini salah satu media untuk memajukan UMKM Pak. Ya. Jadi saya terima kasih banyak. Semoga ya Happy Client Record ini bisa tambah maju. Amin. Bisa membantu UKM, usaha UKM, bisa memajukan UKM yang ada di daerah Cilegon ini. Mungkin terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi, informasi sekaligus juga inspirasi tentunya. Buat teman-teman semua, terima kasih juga sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share juga. Mudah-mudahan kebermanfaat dari video ini bisa luas tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didukung oleh Happy Can Management.